pagi, malam. Nah, saudara semuanya Rahayu. Kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang apa ya, matahari. Dan saya mendapati di Al-Quran ya, di Fusilat 37 yang berbunyi firman Allah seperti ini. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Nah, ini di Al-Quran ya kan. Nah, kemudian saya mencoba menelusuri, mencari korelasi dan persamaannya di dalam Alkitab. Nah, sekali lagi maaf kalau ada yang mungkin alergi atau gak begitu suka kalau saya bilang tentang Alkitab. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo pada bait yang 140 ya. Tingkah laku orang Jawa seperti gabah ditampi, mana yang benar, mana yang asli. Para pertapa semua tak berani, takut menyampaikan ajaran benar. Salah-salah dapat menemui ajal. Ya, dari para pejalan itu kan juga nggak sedikit yang mengalami para pejalan yang dititipi dititipi ilmu apa yang harus disampaikan tentang kebenaran dan kebaikan. Karena seperti halnya kayak Nabi Muhammad itu kan berkata pada akhir zaman itu, katakanlah suatu kebenaran walaupun itu pahit ya. Nah, semua para pejalan yang dititipkan ilmu, yang diberikan amanah itu, kalau saya sering melihat di YouTube atau apa ya, itu terlepas dari mana aja, siapa aja, dari agama apa aja, dari apapun itu, ada yang mengalami persekusi, ada yang mengalami dizolimi ya, seperti itulah. Oke, mohon maaf saya jadi ngelantur kemana-mana. Sekarang saya coba lanjut ke ini ya, yang saya coba menelusuri di Alkitab. Ini di Ulangan 4. Ulangan 4 ini merupakan pada masanya Nabi Musa. Di Ulangan 4, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan, Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Ini ada juga di Ulangan 17 sama masih Nabi Musa. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Kalau pada zaman Nabi Musa, hukum Taurat sebenarnya agak saklek, dalam arti hutang tangan diganti tangan. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran ya harus dibalaskan sesuai dengan inilah. Gusti Yesus itu menggenapi itu untuk memaafkan, mengampuni. Jadi tidak sekeras waktu zaman Nabi Musa. Nah, kemudian mengenai terkait dengan hal yang tadi di atas itu di Nehemia 9. Hanya
Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Apa namanya? Jadi ada kesamaan korelasi, ya kan? Tidak diperkenankan untuk sujud menyembah kepada matahari, bulan, dan segala tentara langit, segala yang ada di alam semesta ini, karena itu semua diberikan Tuhan Allah. Kemudian pada kisah raja-raja, ya, di 2 Raja-Raja ayat 23, 2 Raja-Raja 23 ayat 5. Ini tentang riwayat raja-raja zaman dulu, ya kan. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Jadi pada waktu zaman dulu ada seorang raja yang istilahnya melarang itu semua. Kemudian daripada itu di perjanjian lama ini sebenarnya ada berkait matahari ini berkorelasi dengan nanti Yerusalem baru, atau budak Angon dengan budak janggutan membuka lahan baru, Yerusalem baru. Nah, ini pada Yesaya 60 perjanjian lama. Ini berbicara mengenai matahari juga. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ini nubuatan Nabi Yesaya. Sebenarnya ini ada korelasinya dengan kitab Wahyu, yaitu tadi yang sudah utarakan, Yerusalem baru atau lahan baru, ya kan. Nah, di sini perumpamaan matahari sebagai penerang abadi, matahari tidak lagi sebagai Tuhan sebagai penerang abadi. Jadi tidak boleh menyembah atau beribadah atau sujud menyembah kepada matahari, bulan, dan segala macam yang tadi. Tapi kalau mengagumi, ya dalam arti kita mengucap syukur melihat matahari, kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah, kita melihat ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah atas segala pemberian dari Tuhan Allah bagi umat manusia. Jadi Tuhanlah nanti yang akan menjadi penerang abadi, dan Allah yang akan menjadi agunganmu. Kalau dari nubuatan Nabi Yesaya ini, yang seperti sudah saya ulas sebelumnya, bahwasanya Tuhan Allah, jadi ada kita pada perjanjian lama, pada kitab Kejadian kita, dan berubah menjadi kami. Kalau mohon maaf kalau di dalam Al-Quran kan seringnya kami ya. Nah,
Nah, ini kalau dalam perjanjian baru yang Gusti Yesus firmankan untuk menggenapi itu semua, ada dalam Matius 13 ayat ayat 38. Oh maaf, 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Nah, anak manusia ini maksudnya Gusti Yesus. Ladang ialah dunia. Makanya Gusti Yesus disebut yang sulung, yang dibangkitkan yang sulung di antara banyak saudara nanti ya. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat retapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, jadi zaman tadi ya, zaman itu, perubahan zaman itu pasti tidak mengenakan. Perubahan masa zaman dari Kali Yuga, atau kalau Bendu ya, kalau Subo itu menuju keemasan, proses transisi ini itu akan mengalami pergolakan dulu, mengerucut sampai klimaks, baru nanti menuju ke keemasan. Seperti halnya perumpamaan yang sering diutarakan Gusti Yesus, seperti halnya seorang ibu yang mau melahirkan, menderita kesakitan, mengandung kesakitan, baru setelah itu melahirkan. Nah, ini semua ada korelasinya dengan di Wahyu 21. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Ini perlu saya garis bawahi, anak domba ini adalah pengantin barunya dari Gusti Bathara Indra. Jadi pada Wahyu 21 ini setelah pernikahan di Lebak Caweni ya, jadi anak domba ini yang tertulis di sini adalah pengantinnya, lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, ini juga berkaitan dengan di Wahyu 22. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi mungkin kalau menurut pendapat saya ya, Sangkinase Satrio Beningit atau Ratu Adil itu ya pengantinnya Gusti Bathara tadi, mempelai tadi. Nah, itu yang menjadi anak domba pada Wahyu 21 dan 22. Ini saya hanya mengutarakan apa yang saya tahu, yang harus saya sampaikan.
Mohon maaf bila salah, mungkin bisa dikoreksi. Ada yang lebih paham, tolong dikoreksi bila salah. Dan yang pasti, mempelai anak domba atau yang dalam ilir itu pengantin baru, itu yang pasti bukan saya. Karena saya bukan orang yang kudus, bukan orang yang suci, saya orang yang berdosa. Saya seorang pendosa yang banyak melakukan kesalahan. Dan yang semoga saya juga rindu dan semoga segera bisa terwujud ini. Oke, saya kira gitu aja. Mohon maaf bila ada salah, semoga bermanfaat. Yang kirang berkenan mohon dibuang. Nggih, rahayu astungkare.